Sobat calon guru semuanya, menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Tentunya di sini kita mempersiapkan ya untuk berkas-berkas yang nantinya akan kita upload teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa saja dokumen yang diunggah tenaga honorer di akun SSC ASN pada pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dicermati untuk dipersiapkan sejak sekarang ya untuk pendaftaran P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Tentunya ada yang berbeda. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini kita akan sajikan yaitu salah satu materi yang dulu disajikan dari Badan Kepegawaian Negara di Jakarta tanggal 10 September 2024 terkait tentang persiapan pendaftaran P3K tahun 2024. Yang mana dari BKN telah memaparkan bahwasannya untuk regulasi maupun juga peraturan termasuk juga untuk mekanisme seleksi P3K 2024 ini sudah dipublikasikan ya, dan terkait tentang mekanisme serta Kemenpan RB dari seluruhnya ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya teman-teman. Dan di sini kita cek ya, yaitu untuk yang P3K terkait tentang sekolah kedinasan dan juga PNS ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini untuk P3K itu adalah diperuntukkan bagi teman-teman warga negara Indonesia yang tentunya memenuhi syarat tertentu ya, yang nanti diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau menduduki jabatan pemerintahan. Ini adalah merupakan muatan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ya, mana di sini nanti untuk teman-teman P3K untuk seleksinya nanti melewati yang pertama ada seleksi administrasi. Selanjutnya nanti ada seleksi kompetensi ya. Yang mana untuk seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian juga manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Kemudian kalau misalkan nanti di daerahnya mengadakan SKTT atau SKT tambahan, nanti kita ikuti ya. Nah, selanjutnya dikarenakan untuk pengadaan P3K ini dalam rangka untuk menuntaskan tenaga honorer yang saat ini ada di instansi pemerintah, bahwasanya di sini sudah dilarang ya, yaitu tidak boleh mengangkat tenaga honorer baru. Dan hal tersebut itu seperti yang tertera yaitu dalam Undang-Undang ASN, tepatnya pasal 65, yaitu pejabat pembina kepegawaian ini dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian untuk larangan itu berlaku untuk pejabat lain juga di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini yang mungkin saja ini berharap untuk menjadi tenaga honorer atau mungkin juga tenaga non ASN, saat ini sudah tidak bisa teman-teman. Ini adalah terkait tentang P3K 2024 ini memang dikhususkan untuk menuntaskan honorer. Dan terkait tentang persiapan untuk pendaftaran P3K 2024, dan di sini teman-teman disajikan ya dari BKN untuk dokumen default P3K yang mungkin kalian bisa siapkan nih sejak sekarang. Nah, tentunya di sini nanti itu nggak jauh berbeda ya dengan dokumen yang diupload di pendaftaran CPNS kemarin. Namun di sini ada sedikit perbedaan. Nah, dan juga di sini kita akan bahas nih, yaitu untuk nanti penentu lulusan seperti apa dan juga sebagai langkah strategis untuk teman-teman nanti lulus itu seperti apa. Dikarenakan untuk seleksi yang ada pada P3K itu ada dua tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua ini adalah seleksi kompetensi. Kalau misalkan teman-teman di seleksi administrasi ini tidak lulus, maka otomatis ini nanti nggak bisa ya untuk maju ke seleksi kompetensi. Jadi teman-teman harus lulus di seleksi administrasi, dan seleksi administrasi supaya lulus ini adalah teman-teman ketika mengupload berkas ya untuk pendaftaran ini dipastikan itu harus sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya untuk berkas-berkas yang nantinya akan diupload di SSCSN untuk tenaga honorer, baik itu untuk guru, kemudian juga kesehatan maupun juga teknis, itu adalah defaultnya seperti ini. Jadi yang pertama untuk persyaratan dokumen ya, yaitu pas foto. Nah, ketentuan dari pas foto ini adalah
pas foto formal terbaru yang berlatar belakang warna merah ya. Nah, yang dimaksud dengan pas foto formal terbaru ini dari kata pas foto formal ya. Formal itu berarti menggunakan apa? Yaitu menggunakan kemeja ya setidaknya. Nah, tentunya nanti kalau misalkan ada ketentuan tambahan di instansi, kalian harus mengacu pada instansi masing-masing. Apakah nanti menggunakan jas, apakah nanti menggunakan baju putih, ataukah menggunakan dasi ataukah tidak. Kalau misalkan menggunakan jilbab itu warnanya apa? Biasanya kalau misalkan yang berjilbab itu warnanya hitam ya jilbabnya. Dan pastikan juga untuk pas foto ini ada kata terbaru, pastikan teman-teman fotonya benar-benar yang terbaru ya. Jangan sampai mengunggah foto yang lama diunggah kembali, dikarenakan berdasarkan dari pengalaman teman-teman pendaftar CPNS ini ada yaitu yang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan terdeteksi pas fotonya ini tidak terbaru teman-teman. Jadi foto berapa tahun yang lalu diupload. Nah, ini terbaca ya dari metadata di foto tersebut. Kemudian pas foto formal ada juga teman-teman pengalaman yang mengupload foto menggunakan kaos itu nggak sesuai ketentuan, itu dianggap TMS ya. Kalau misalkan kalian pengen melihat untuk contoh TMS terkait foto ini silahkan cek video sebelumnya. Nah, kemudian hal penting juga itu adalah untuk background atau latar belakang ini warna merah ya. Jadi nggak peduli apakah teman-teman itu lahirnya di tahun genap apa ganjil, itu adalah semuanya menggunakan warna merah untuk backgroundnya. Dan pastikan untuk foto itu tidak diedit ya. Kemudian berikutnya yaitu KTP. KTP merupakan suatu persyaratan wajib yang nantinya juga diupload ya. Dan pastinya untuk seluruh dokumen di sini ini harus asli teman-teman. Nggak boleh ada yang fotokopian atau mungkin di-scan namun warnanya hitam putih, itu dianggap nggak asli ya. Jadi untuk KTP itu spesifikasinya adalah kartu tanda penduduk ya. KTP, pastikan KTP-nya itu terbaca dengan baik dari seluruh objek maupun juga tulisan yang ada di dalamnya. Kemudian juga di KTP itu pastikan teman-teman uploadnya itu yang berwarna ya, jangan yang hitam putih. Nah, ini bisa opsional baik itu KTP maupun juga surat keterangan dari Dukcapil ya, atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Jadi mengacu nih pada instansi yang dilamar. Nah, kemudian adalah ijazah ya. Nah, ijazah ini berbentuk ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah mendapatkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemdikbudristek ya. Nah, ini ijazahnya harus asli, jangan sampai ijazahnya fotokopian ataupun juga ijazahnya itu nggak terbaca ya. Ada salah satu tulisan atau mungkin juga objek ini yang terhapus atau kurang jelas. Dan pastinya untuk ijazah ini harus sesuai dengan formasi yang dilamar ya. Terkait yang linearitas ijazah ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada transkrip nilai ya. Nah, transkrip nilai ini juga nanti asli, teman-teman silahkan disiapkan ya. Transkrip nilai asli artinya berwarna ya, nggak hitam putih atau mungkin juga legalisir. Atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dari surat keputusan hasil konversi IPK ya dari Kemdikbudristek. Kemudian surat lamaran. Nah, ini surat lamaran dan juga surat pernyataan. Ini teman-teman mengacunya itu pada instansi masing-masing. Dikarenakan dari instansi masing-masing itu tentunya memiliki format yang harus disamakan dengan itu ya. Surat lamaran itu formatnya seperti apa, kemudian surat pernyataan itu ada berapa lembar, berapa jenis. Ini kalian mengacu pada instansi masing-masing. Mengapa demikian? Dikarenakan yang memverifikasi berkas kalian itu adalah dari verifikator instansi tersebut. Jadi kalau misalkan surat lamaran nggak sesuai, nanti akan TMS. Dan keterangannya apa? Keterangannya adalah surat lamaran tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan seperti itu. Kemudian surat pernyataan juga demikian. Apakah surat pernyataannya hanya 5 poin saja? Apakah ada surat pernyataan tidak mengajukan pindah sebelum 10 tahun? Apakah ada surat pernyataan keaslian seluruh dokumen atau enggak? Nah, ini kalian harus mengacu pada instansi untuk ketentuannya dan juga untuk format-formatnya ya. Kemudian terkait tentang penggunaan e-materai, dari sini nanti kita pantau apakah wajib menggunakan e-materai ataukah nanti boleh menggunakan materai tempel. Kalau misalkan di CPNS kemarin itu di beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran itu dikarenakan padatnya trafik e-materai, ini diperbolehkan ya menggunakan materai tempel. Namun untuk yang P3K nanti ya kita pantau ya secara lebih lanjut nantinya. Kemudian surat pengalaman kerja ini juga teman-teman persiapkan. Nah, surat pengalaman kerja ini adalah surat rekomendasi pengalaman kerja.
Mengapa demikian? Dikarenakan untuk P3K itu kan syaratnya itu minimal telah memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun ya. Dan itu nanti dibuktikan dengan yang namanya surat pengalaman kerja atau di sini surat rekomendasi pengalaman kerja. Kemudian terkait tentang sertifikat, di sini nanti untuk yang diupload ya, ini tentunya antara P3K guru teknis maupun juga kesehatan nanti ada perbedaan. Dan di sini untuk teman-teman P3K guru ini nanti jika memiliki sertifikat pendidik maka kalian upload sertifikat pendidik ya. Dan jika teman-teman yang guru honorer memiliki sertifikat pendidik nanti akan mendapatkan afirmasi sebesar 100% yaitu untuk kompetensi teknisnya. Kemudian bagi jabatan yang mewajibkan STR atau surat tanda registrasi itu adalah nanti untuk P3K tenaga kesehatan. Kalian bisa cek untuk nakes atau tenaga kesehatan apa saja, jabatan apa yang nanti memerlukan STR untuk diupload. Kemudian sertifikat yang ditentukan oleh instansi pembina ini adalah untuk P3K teknis. Apakah nanti untuk jabatan yang kalian lamar itu mempersyaratkan sertifikat kompetensi atau enggaknya, nanti kita persiapkan ya. Jika memiliki mulai sekarang ini bisa dipersiapkan. Ini kira-kira untuk dokumen default dari berkas-berkas yang nanti wajib diupload untuk P3K 2024, baik itu P3K guru, teknis maupun juga kesehatan. Terkait tentang detail rinci per poin ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silahkan kalian bisa cek ya. Demikian, semoga tahun ini kita semua bisa diangkat menjadi P3K ya.